Begitu juga dalam kitab Nabi Yesaya katakan bahwa Tuhan itu seperti satu bangunan yang kuat. Kalau ada kesulitan, orang yang benar melarikan diri. Kemana mereka melarikan diri? Mereka tidak lantas berkata, sudah, kalau aku harus bunuh. Kalau bisa mereka melarikan diri, mereka melarikan diri. Pakai hikmat, melepaskan diri. Tetapi dalam keadaan yang demikian, mereka tetap memberitakan Injil, tetap bersaksi. Kalau sampai karena mereka bersaksi sampai ditentukan itu harus mereka mati, memang terserah dengan Stefanus. Dia pun rela mati, apapun terjadi. Tetapi dia tetap selamat. Begitulah juga saudara, di waktu-waktu akan datang, kalau kesulitan mulai datang, Yesus membuatkan di akhir zaman akan terjadi bukan hanya orang yang berlawanan agama, berlawanan kepercayaan, yang saling menganiaya. Misalnya kita berkata bahwa di antara orang-orang seiman, di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun akan terjadi perlawanan satu dengan yang lain, saling menangkap, saling membunuh, saling membawa ke dalam penjara. Itu hal-hal yang akan terjadi. Tapi saudara-saudara, kita membaca di sini dalam keadaan yang demikian itu justru kalau tangan Tuhan beserta dengan mereka, maka perkara-perkara besar terjadi. Sejumlah besar orang yang belum percaya menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Itu dalam Keluaran pasal 11 ayat yang ke-21. Tangan Tuhan, kekuasaan tangan Tuhan. Saudara, tangan Tuhan berbicara tentang tangan kekuatan, tangan yang memberikan mujizat, tangan yang memberikan pertolongan, menyertai mereka, sehingga orang yang belum percaya menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Lalu kita membaca ayat berikut bagaimana Barnabas dikirim ke Antioquia untuk melihat apa yang sedang terjadi, supaya dia bisa memberi kabar kepada para rasul yang ada di kota Yerusalem tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebab ada berita-berita yang hebat. Ya, kehebatannya adalah bahwa sebagian besar, sejumlah besar orang menjadi percaya. Kebangunan rohani, ada berita yang luar biasa buat gereja Tuhan. Berita sukacita buat gereja Tuhan, buat anak-anak Tuhan, buat Tuhan sendiri. Kalau ada orang yang belum percaya bisa menjadi percaya, orang yang sudah tersesat seperti domba yang tersesat, orang yang sudah terhilang seperti anak yang terhilang dan mengikuti jalannya yang dia tetapkan sendiri, tetapi membawa dia kepada kebinasaan. Tetapi kalau dia sadar dan kembali kepada Bapa, sama seperti domba dicari oleh gembala sampai didapat, maka kalau kita membaca ada sukacita yang luar biasa di dalam rumah Tuhan, di dalam kerajaan surga, di antara orang-orang yang percaya. Sehingga kita membaca Barnabas pula waktu dia sampai Antioquia melihat begitu banyak orang bertobat, maka dia merasakan sukacita yang sangat besar. Sebab itu saudara, kita berkata di kota Antioquia, kesitulah Barnabas diutus pergi untuk melihat apa yang terjadi. Dari situlah orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Adalah mujizat pertolongan Tuhan yang menyelamatkan orang berdosa. Dan di sana saudara, kita melihat di sana di kota Antioquia, orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus untuk pertama kali disebut sebagai orang Kristen. Jadi istilah Kristen itu baru ada di Antioquia ketika melihat banyak orang yang belum percaya menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Itu mujizat yang terbesar, keselamatan manusia. Nah, itulah disitulah orang-orang disebut Kristen, termasuk
Barnabas yang tadinya belum disebut orang Kristen, tapi dia percaya kepada Yesus Kristus. Dia diutus ke Antioquia, lihat mujizat-mujizat terjadi, orang diselamatkan, orang bertobat diselamatkan, dia sukacita, dan semua orang-orang sesama yang percaya kepada Yesus Kristus pun menjadi percaya, lalu disebut, nah mereka inilah orang Kristen, termasuk Barnabas. Nah, keistimewaan apakah yang ada di Barnabas? Pertama adalah kita kenal Barnabas adalah seorang yang bersukacita melihat orang yang belum percaya menjadi percaya. Jadi kesimpulan kita adalah begitulah juga saudara dan saya. Kalau kita pun menyebut diri kita orang Kristen, maka seharusnya di dalam kita ada sukacita, ada kegembiraan kalau kita melihat orang yang belum percaya kepada Tuhan